saya lihat surplusnya ini karena, penurunan importnya lebih besar dibandingkan, penurunan ekspornya. Cuma kita harus waspada bahwa yang turun itu importasinya kalau itu Mhm. bahan baku dan barang modal itu akan menjadikan untuk selanjutnya produktiviti kita turun. Mhm. Jadi di situ memang terjadi surplus, tapi output daripada kapasitas daripada, industrinya bakal turun kalau yang turun Mhm. itu bahan baku. Tapi kalau saya lihat sih, bahan baku itu juga merupakan satu strategi kalau bisa disubstitusi dengan bahan baku dari dalam negeri, itu akan lebih memperbesar surplus kita, gitu. Baik, sebagaimana Anda katakan surplus yang terjadi di neraca dagang kita di Juli ini terjadi di atas ekspor impor yang juga terkontraksi. Kontraksi impor sendiri di Juli minusnya bahkan sampai 32,55% secara year on year. Apa yang Anda lihat Pak Beni Sutrisno dari nilai kontraksi impor 32,55% minus ini? Seberapa jauh ini juga mencerminkan demand dari dalam negeri akan perlunya imported goods? Ya, kalau impor, non migas itu, eee, konstruksinya memang masih sekitar 10-11%. Hmm. Tapi barang migas itu konstruksinya cukup besar ya, Ya. karena importnya turunnya cukup banyak ya, karena mungkin aktivitas transportasi juga turun banyak, sehingga konstruksinya bisa sampai 25-27%. Nah, sedangkan jasa juga kita turunnya cukup banyak karena, eee, banyaknya larangan kita memasuki negara-negara, eee, yang saat ini dibatasin kedatangan orang asing, serta angkutan-angkutan barang juga makin berkurang. Jadi minusnya cukup cukup besar, ya. Jadi saya kira terbesar itu minus impor terbesar adalah di migas, yang nomor 2 adalah jasa. Kalau barang non migas tuh turunnya hanya 10%, 11% importnya ya, gitu Mas. Kalau dari kacamata pengusaha ekspor import Pak, minus 32,55% secara year on year ini, apakah masih batas yang masih bisa ditolerir dan pengertian secure atau sudah menjadi alarm tersendiri bagi dunia bisnis? Kalau saya ngelihatnya udah alarm, artinya, Alarm? eee, kita kan belum lihat kita belum lihat detailnya, tapi kalau lihat angka kuantitatifnya sudah alarm. Jadi penurunan impor itu bukan berarti kita, baik, ya Ya. itu baik kalau yang turun itu barang konsumsi, tapi barang konsumsi kan tidak sebesar itu. Saya kira ini juga menjadi, perhatian yang serius bahwa kalau itu terjadi, maka kemampuan kita juga untuk ekspor selanjutnya tidak akan sebesar yang sekarang. Karena dari kacamata pengusaha saja ini sudah menjadi alarm. Bisakah ini kita masukkan ke dalam daftar bahwa sinyal krisis ini semakin menguat? Kalau krisis secara teknis kita udah krisis ya, minus 15% pertumbuhan ekonomi itu menurut saya udah technically udah krisis. Ya, jadi kalau kuartal ketiga mau tidak minus, berarti tumbuhnya harus di atas 15%. Dan itu kalau saya lihat daripada kenaikan activity yang di mana PSBB masih mengikat aktivitas orang, mobilitasnya, dan banyak negara yang masih menutup dirinya, saya kira nggak akan bisa ngejar plus pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga.